Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunannya, begitupun Al-Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Sesungguhnya para malaikat itu akan membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Begitupun seorang tabi'in yang mulia Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu agama yang dipelajari seseorang itu lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Al-Imam Ad-Darimi dalam sunannya juga menyebutkan bahwasannya la yanbaghi lil jahili an yaskuta ala jahli. Orang yang jahil tidak sepantasnya untuk diam di atas kejahilannya. Artinya mereka harus menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari diri mereka. Wala yanbaghi lil alimi an yaskuta ala ilmihi. Begitupun orang alim, orang berilmu tidak sepantasnya diam dari ilmunya. Dia harus mengajarkan dan mendakwahkan ilmunya. Apa yang dikatakan oleh para ulama ini serta hadis tadi semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meluangkan waktu untuk terus hadir di majelis ilmu, karena sesungguhnya seutama-utama perbuatan nafilah, cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Insyaallah jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita terhadap kitab Ta'zimus Shalah, pengagungan terhadap salat, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Dan pembahasan kita masih terkait tentang bahwasanya salat itu adalah merupakan hal yang diwajibkan kepada seluruh para anbiya, seluruh para nabi. Artinya tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka dibebankan untuk salat, dan mereka adalah orang-orang yang mengagungkan salat. Kita akan masuk ke kisah selanjutnya, dan kisah yang akan kita baca ini bukan hanya sekedar kisah dongeng kemudian berlalu begitu saja, tapi hendaklah kita ambil pelajaran darinya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 111 mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka orang-orang terdahulu, baik itu para anbiya ataupun orang-orang yang dihancurkan, orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang kafir, itu disebutkan di dalam Al-Qur'an bukan untuk sekedar cerita, tapi ibratun liulil albab, untuk diambil ibrahnya, untuk diambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dan orang-orang berakal itu selalu mengambil ibrah dari setiap kejadian yang mereka temui. Berkata di sini Syekh Abdul Razak
hafizahullahu taala, wa qala fi qissati Syu'aibin, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam, lamma naha qaumahu an ibadati ghairillah, tatkala Syu'aib melarang kaumnya dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada isyarat bahwasanya dakwah para anbiya, dakwah para nabi itu satu, yaitu mengajak kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu kesyirikan. Dan syirik adalah merupakan kezaliman yang besar. Sebagaimana wasiat Luqman kepada putranya, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni dosa-dosa di bawah syirik sebesar apapun dosa tersebut. Selama itu bukan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala insya'a ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah azab atas dosa tersebut. Adapun syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi disebutkan, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, lau ataitani biqarabid dunya khataya, seandainya kalian semua itu datang menghadapku dengan membawa dosa sebesar bumi ini, la ataituka biqarabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan ampunan yang lebih besar. Malam tusyrik bi syai'a, selama kamu tidak berbuat syirik kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga tegaskan dalam ayat yang lain, jamaah sekalian, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya itu adalah neraka. Wa ma lizzalimina min ansar, dan orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang yang kufur, orang-orang yang syirik tidak akan memiliki penolong kelak pada hari kiamat. Jadi ancaman masalah syirik itu sangat besar. Oleh karena itu dakwah para nabi itu semuanya mengajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang kaumnya menyekutukan Allah, melarang kaumnya dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanahahum anit tadfifi fil qawli wal wazni. Kemudian Nabi Syu'aib melarang kaumnya untuk dari berbuat culas. Jadi melarang kaumnya dari berbuat curang, berbuat culas ketika melakukan timbangan pada saat jual beli. Ya, karena itu dosa besar. Makanya Allah ancam, wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang berbuat curang, berbuat culas ketika melakukan jual beli, mengurangi timbangan, itu dilarang. Dan itu yang dilarang oleh Nabi Syu'aib kepada kaumnya. Nah, melihat larangan-larangan ini, kaum Nabi Syu'aib yang kafir pun mengatakan, ya Syu'aibu, wahai Syu'aib, katanya, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Apakah salatmu itu yang memerintahkan kamu untuk membuat kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Jadi ayat ini jamaah kaum muslimin menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir yang merupakan kaumnya Nabi Syu'aib itu sadar ibadah yang paling agung dan ibadah yang paling sering serta dijaga oleh Nabi Syu'aib itu sholat. Makanya ketika mereka ingin mengejek Nabi Syu'aib, mereka mengatakan, ya Syu'aib, sholatmu itu yang memerintahkan kamu untuk membuat kami meninggalkan sesembahan bapak kami. Jadi mereka itu sadar, ya, bahwasannya la yu'azzimu syai'an minal amal ta'zimas sholah. Ya, mereka tidak mengagungkan satu amal ibadah seperti sholat. Artinya sholat itu adalah amal ibadah yang paling agung yang dilihat oleh mereka sehingga dijadikan bahan ejekan kepada Nabi Syu'aib. Apa pelajarannya di sini jamaah kaum muslimin? Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam
itu adalah nabi yang senantiasa menegakkan salat, yang senantiasa menjaga salatnya, dan itu pun menjadi hal yang diakui oleh kaumnya sehingga dijadikan bahan ejekan oleh kaumnya, ya. Kemudian kita berpindah kepada kisah selanjutnya, yaitu kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala dekatkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala ajak berbicara. Makanya dalam ayat wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak Nabi Musa itu berbicara. Nabi Musa dikenal dengan kalimullah, nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Musa berbicara secara langsung, Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Musa, fastami' lima yuha, dengarkan wahai Musa kepada apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Pertama tentang tauhid. Sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Perintah yang pertama kali diperintahkan kepada Nabi Musa secara langsung oleh Allah adalah tauhid. Setelah itu apa? Wa aqimis sholata li dzikri. Setelah tauhid diperintahkan untuk menegakkan salat. Jadi beginilah dakwah para nabi, ya. Hal yang pertama kali diperintahkan untuk didakwahkan kepada umat mereka itu adalah tauhid, yaitu beribadah mengucapkan la ilaha illallah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka udah bertauhid, udah mengucapkan la ilaha illallah, baru diperintahkan untuk menegakkan salat, ya. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, Anda akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan, kamu serukan kepada mereka itu mengucapkan la ilaha illallah, masuk Islam dulu. Kalau mereka udah bertauhid, udah berislam, baru ajarkan kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada mereka, ya. Jadi jamaah kaum muslimin, setelah tauhid, amalan yang paling afdal dari amalan badan itu adalah sholat. Oleh karena itu, ya, sebuah keburukan yang sangat besar bila ada di antara kita yang meninggalkan sholat. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, tarikus sholah syarrun minaz zani wassariq. Orang yang meninggalkan sholat itu lebih buruk, lebih jelek daripada orang yang berzina dan mencuri, lebih jelek daripada syaribul khamri, daripada orang yang minum khamr, lebih jelek orang yang meninggalkan sholat. Dan kita jamaah kaum muslimin ketika melihat orang berzina, orang mencuri, orang mabok-mabokan, kita ingkari sangat keras. Tapi ketika ada tetangga kita, saudara kita, kolega kita tidak sholat, kita cuek, kita abaikan. Padahal meninggalkan sholat itu jauh lebih besar dosanya, jauh lebih buruk di sisi Allah daripada berzina, mencuri, minum khamr. Dan mengajak orang sholat itu bukan hanya kewajiban ustadz, bukan kewajiban alim ulama, itu kewajiban kita semua, ya. Terutama orang-orang yang ucapannya didengar, terutama orang-orang yang perkataannya didengar. Antum misalnya sebagai atasan punya karyawan, maka ketika ucapan antum didengar, antum punya kewajiban untuk memerintahkan karyawan antum, anak buah antum untuk sholat. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, yajibu ala kulli muta'in, wajib bagi setiap orang yang ditaati, orang yang didengar kata-katanya, an ya'mura bis salati man yuti'uhu, memerintahkan sholat orang yang mentaatinya. Jadi seorang bapak wajib memerintahkan anaknya untuk sholat,
Seorang suami wajib memerintahkan istrinya untuk sholat. Pemimpin lingkungan RT RW lihat masyarakatnya nggak sholat, punya kewajiban untuk memerintahkan mereka sholat. Begitupun antum atasan di tempat kerja, bos punya karyawan, punya kewajiban untuk memerintahkan anak buah antum untuk sholat. Jadi interaksi kita dengan bawahan, dengan karyawan itu jangan sampai sebatas duniawi. Namun hendaklah kita memperhatikan bagaimana urusan agama mereka juga, terutama bila antum adalah orang-orang yang didengar ucapannya. Karena itu kewajiban antum. Hatta sigar, kata Ibnu Taimiyah, bahkan anak kecil itu kalau enggak sholat harus antum perintahkan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak anda, anak-anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Kalau udah 10 tahun enggak sholat, pukul, kata Nabi SAW. Karena antum sebagai ayah, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai kakak, itu didengar oleh adik-adik antum, maka punya kewajiban juga untuk memerintahkan mereka sholat. Begitupun tadi, ya, Pak RT, Pak RW ketika melihat masyarakatnya nggak sholat, punya kewajiban untuk memerintahkan mereka sholat, karena punya ucapan yang didengar, punya kata-kata yang didengar. Dan seharusnya pengingkaran kita kepada mereka yang tidak sholat itu lebih besar daripada maksiat-maksiat lainnya. Karena tadi meninggalkan sholat itu jauh lebih besar, jauh lebih buruk di sisi Allah daripada maksiat-maksiat yang lainnya. Oleh karena itu, ibadah yang paling utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah tauhid adalah sholat. Baru setelah itu diperintahkan ibadah maliyah, yaitu zakat. Jika mereka telah tahu Allah mewajibkan sholat 5 waktu, kata Nabi, ajarkan kepada mereka zakat. Bahwasannya zakat itu diwajibkan dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka, kata Nabi SAW. Ya. Jadi ini perintah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, itu adalah ibadah sholat, menunjukkan betapa agungnya sholat ini. Kemudian selanjutnya adalah kisahnya Nabi Daud alaihissalam. Ya, lamma asabal khati'ata wa aradat taubata. Ketika Nabi Daud alaihissalam itu pernah melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa. Ya, apa dosa ini kita nggak tahu, karena banyak ya kisah-kisah Israiliyat yang menyebutkan dosa itu tapi sifatnya dusta. Ya, ada katanya dosanya Nabi Daud ini adalah berzina. Ya, ada katanya dia melihat wanita yang telanjang. Pokoknya kisah-kisah yang jelek dinisbatkan kepada Nabi Daud itu adalah kisah-kisah dusta, kisah-kisah Israiliyat. Kita nggak tahu apa kesalahan Nabi Daud ini, tapi Nabi Daud pernah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau tidak mendapati ibadah yang lebih utama sebagai jalan taubatnya kecuali sholat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan fastaghfara rabbahu. Nabi Daud pun beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kharra raki'an wa anaba. Kemudian sujud sholat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah kaum muslimin, amalan yang paling utama untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan dosa dan maksiat adalah menjaga sholat, mendirikan sholat. Bahkan amalan sholat ini bisa menjadi solusi untuk permasalahan yang kita hadapi, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nabi SAW ketika mendapati kesulitan, ketika hatinya gelisah, maka fafaza'a ila shalah, Nabi langsung sholat, karena dalam sholat itu akan ada ketenangan.
Juga dalam sholat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan solusi. Berikan solusi. Sebagaimana dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam, wa auhayna ila Musa wa akhihi, kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, antabawwa'a liqaumikuma bimisra, untuk menyiapkan sebuah rumah di Mesir itu sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sholat. Ketika itu Fir'aun mengejar Nabi Musa dan pengikutnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk melakukan ibadah sholat secara sembunyi-sembunyi bersama kaumnya di sebuah rumah di Mesir. Artinya dalam keadaan genting pun Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan Nabi Musa untuk sholat. Karena hal itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Allah menangkan Nabi Musa serta kaumnya dari Fir'aun. Dan banyak jamaah kaum muslimin kisah-kisah para nabi di sini. Selanjutnya adalah kisahnya Sulaiman ibnu Daud, putranya Nabi Daud alaihissalam, yaitu Nabi Sulaiman. Aradal khayla bil asyi. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam itu lagi sibuk melihat kuda-kuda yang bagus. Kemudian karena itu terlalaikan dari sholat asar. Hatta ta'akhkhara waktuha, sampai masuk akhir waktunya. Akhirnya Nabi Sulaiman menyesal. Fa'asifa wa nadima, beliau menyesal dan beliau mengecam dirinya. Dan Allah ceritakan kisah itu dalam Al-Quran, wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Ya, idh urida alaihi bil asyi safinatul jiyad, tatkala di sore hari beliau tersibukkan untuk menyaksikan kuda-kuda yang sangat bagus. Faqala, Nabi Sulaiman mengatakan, inni ahbabtu hubbal khairi, sesungguhnya aku sangat suka sama al-khair. Al-khair itu maksudnya kuda. Kenapa kuda dinamakan al-khair? Karena Nabi SAW dalam hadis mengatakan, al-khailu ma'kudun binawasihil khair. Kuda itu selalu dia mendatangkan hal-hal yang baik. Ya, kuda itu selalu mendatangkan hal-hal yang baik. Al-khailu ma'kudun binawasihil khairu, kata Nabi. Kuda itu selalu mendatangkan hal-hal yang baik, sehingga di dalam Al-Quran pun dinamakan dengan al-khair, kuda. Dan Nabi Sulaiman itu suka sama kuda, sehingga terlalaikan dari sholat sampai masuk waktu maghrib, jadi sholat asar yang kelewat. Karena itu dia menyesal, kemudian semua kudanya dilepas, ya, ditinggalkan semua kudanya. Lihatlah bagaimana para Nabi SAW terlewat satu sholat asar, ya, gara-gara terlena dengan kuda, maka pada saat itu dia lepaskan kudanya, dia lepaskan, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan segala hal yang membuatnya lalai. Sekarang kita jamaah kaum muslimin, betapa banyak di antara kita terlalaikan dari sholat karena urusan perniagaan kita, karena urusan kekuasaan kita, jabatan kita, atau hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan manfaat dunia pun bisa melalaikan kita sholat, namun jarang kita sadari. Dan demi Allah jamaah kaum muslimin, mengakhirkan sholat dari waktunya itu adalah merupakan dosa besar tanpa uzur. Ya, mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa uzur itu adalah merupakan dosa besar. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ta'khirus shalah, ya, an waktiha amdan, mengakhirkan sholat dari waktunya secara sengaja, minal kabair, termasuk dosa besar. Dan juga yang termasuk dosa besar itu adalah bermudah-mudahan dalam menjamak sholat. Bermudah-mudahan dalam menjamak sholat.
padahal nggak punya udzur syar'i untuk menjamak sholat tapi dijamak, itu termasuk dosa besar. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas secara marfu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man jama'a baina sholataini min ghairi udhrin, barang siapa yang menjamak dua salat tanpa uzur, kata Nabi, faqad ata baban min abwabil kabair, dia telah melakukan salah satu dosa dari dosa-dosa yang sangat besar. Itu kenapa? Karena konsekuensinya melakukan salat bukan pada waktunya. Kalau kita jamak salat tanpa uzur, berarti konsekuensinya melakukan salah satu salat itu bukan pada waktunya, dan itu termasuk dosa besar. Oleh karena itu para ulama ya sangat mengecam yang namanya mengakhirkan salat ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ya dalam sebuah hadis, pernah suatu ketika itu tersibukkan dari sholat pada perang Khandaq karena menggali parit, ya, dan itu juga membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyesal, jamaah sekalian. Artinya para nabi itu sangat mengagungkan sholat, ya, padahal mereka terlalaikan dari sholat itu karena ada uzur, seperti Nabi pada saat berperang menggali parit di perang Khandaq terlalaikan dari beberapa sholat, tapi setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyesal. Nah, kita ketika kita terlalaikan dari sholat, penyesalan itu nggak ada dalam hati kita. Oleh karena itu, kenapa coba? Kalau kita renungi kembali, maka jawabannya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, al-qulubu tabi'atun lil himmah, hati itu berbanding lurus dengan keinginan, ya, keinginan. Ketika keinginan kita terhadap dunia lebih besar, maka kita akan acuh, kita akan abai kepada sholat, ya. Buktinya apa? Ketika kita sholat pun kadang dunia itu nggak lepas dari pikiran kita, bukankah begitu? Ada orang sholat tapi pikirannya ke sana ke sini, mikirkan dunia, bisnis. Itu kenapa? Karena himmahnya, keinginannya terhadap dunia itu lebih besar, sampai terbawa di dalam sholat. Hati itu nggak ikut hadir. Nah, maka ketika ada orang yang melalaikan sholat, mengakhirkan sholat pada waktunya tanpa ada penyesalan, itu biasanya karena himmahnya bukan akhirat, tapi himmahnya terkait dengan dunia. Makanya cuek, tidak ada penyesalan. Berbeda dengan para anbiya seperti Nabi Sulaiman tadi alaihi salam. Himmah beliau adalah ketaatan, himmah beliau adalah akhirat. Maka ketika terlalaikan dari sholat asar, dunianya langsung dilepas, kuda-kudanya langsung dibuang. Kemudian selanjutnya kisahnya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat memanggil Nabi Zakaria alaihissalam, dan pada saat itu beliau sedang mendirikan sholat. Jadi ketika malaikat pun menghampirinya, dijumpai Nabi Zakaria dalam keadaan sholat. Artinya apa? Lihatlah, siapa yang datang itu malaikat, namun diacuhkan oleh Nabi Zakaria karena khusyuk, tersibukkan di dalam sholat. Kita jamaah kaum muslimin, ketika kedatangan tamu, ya, padahal waktu sholat sudah masuk, udah nanti aja kita sholat, layani, sambut tamu terlebih dahulu. Seharusnya tamunya diajak sholat, karena tadi Abdulul A'mal itu adalah melakukan sholat fi awali waktiha, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian begitu pun Nabi Isa alaihissalam, ya, qala inni Abdullahi, sesungguhnya aku adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengakuan dari Nabi Isa bahwasanya beliau hanyalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, seorang nabi, bukan Tuhan, ya. Jadi ini bantahan kepada orang-orang Nasrani yang menuhankan Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa sendiri mengatakan, inni Abdullah, saya hanyalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, Allah berikan kepada saya Alkitab dan Allah jadikan saya seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah jadikan saya orang yang berkah dimanapun saya berada. Wa awsani bis shalah, lihat apa wasiat Allah kepada Nabi Isa, awsani bis shalah, Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat, waz zakah ma dumtu hayya, dan bayar zakat selama aku hidup. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala seringkali menggandengkan antara salat dan zakat? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Karena tadi salat adalah amal badan yang paling utama, sedangkan zakat itu adalah amal harta yang paling utama. Kemudian waqala Allah Ta'ala fi sya'ni anbiya'i Bani Israel, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keadaan semua para nabi yang diutus kepada Bani Israel. Walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israel, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengambil janji dari Bani Israel. Apa janji yang diambil oleh Allah? As-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab yang diturunkan kepada mereka. Itu janji yang diambil oleh Allah kepada Bani Israel. Wa ba'atsna minhum 12 naqiba, kemudian kami utus dari masing-masing kabilah Bani Israel itu ada 12 wakil yang berbaiat kepada Rasul dan nabi-nabinya. Wa qala Allahu inni ma'akum, kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku bersama kalian. Bersama kalian. La in aqamtumus shalah, jika kalian mendirikan salat. Pertanyaannya, ma'iyah di sini kebersamaan Allah bagi orang yang menjaga salat itu maksudnya apa? Ya. Maksudnya adalah kebersamaan yang sifatnya khusus, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pertolongan, Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga, Allah subhanahu wa ta'ala akan lindungi. Dan itulah yang juga disabdakan oleh Nabi, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Artinya jalankan perintah Allah. Di antara perintah Allah yang paling utama setelah tauhid adalah salat, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ya, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maksudnya apa? Kebersamaan yang khusus jika Anda adalah orang-orang yang menjalankan perintahnya. Dalam artian Allah akan berikan pertolongan, Allah akan jaga, Allah akan berikan solusi untuk masalah yang kita hadapi. Ya, la in aqamtumus shalah, jika kalian menegakkan salat, wa ataitumuz zakah, dan jika kalian membayar zakat, wa amantum birusuli, dan jika kalian beriman dengan Rasulku. 3 hal ini kalau dilakukan, maka Allah pasti berikan pertolongan, Allah berikan solusi, dan Allah pasti jaga kita. Iman, kemudian menegakkan salat, kemudian bayar zakat. 3 hal yang menjadi ibadah paling utama. Yang satu adalah hal yang paling wajib, yaitu bertauhid, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian setelahnya ibadah badaniyah yang paling utama, yaitu sholat. Kemudian setelahnya ibadah harta yang paling utama, yaitu zakat. Kalau ini dijaga, ditunaikan, maka tidak perlu kita khawatir tentang urusan dunia. Tidak perlu kita khawatir lagi, karena pasti Allah memberikan pertolongannya, Allah pasti memberikan perlindungannya. Dan itu janji Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama kalian. Kemudian wa dzakaral anbiya nabiyyan fawasafahum, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nabi per nabi, dan Allah sifati mereka sebagai orang-orang yang menjaga salat. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin,
Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi. Min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam. Jadi nabi itu semuanya dari manusia. Enggak ada nabi, enggak ada rasul dari jin, itu enggak ada. Ya, kenapa? Karena nabi itu min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuhin, kemudian dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Maksudnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang ikut naik ke Safinah Nuh. Artinya setelah Nabi Nuh itu, pada saat Nabi Nuh alaihissalam itu selamat ya dari azab Allah berserta kaumnya, nggak ada orang kafir, semuanya beriman. Makanya disebutkan Abul Anbiya, ya, Abul Bashar, bapak manusia yang kedua itu adalah Nuh, ya, setelah Adam. Karena semuanya itu dibinasakan kecuali Nuh dan kaumnya. Dan semuanya beriman pada saat itu. Yang kafir dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti dari keturunan Nuh itu baru banyak nabi-nabi selanjutnya. Min zurriyati Ibrahim, dari keturunan Ibrahim. Ibrahim nanti juga keturunan Nuh. Nanti wa Israil, ya. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan semua yang kami berikan petunjuk, yang kami pilih menjadi seorang nabi, apa yang Allah wajibkan kepada mereka? Kharru sujjadan wa buqiya. Ketika dibaca ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka langsung tersungkur sujud. Jadi sujud itu adalah salah satu ibadah bagian dari sholat, ya. Dan Nabi SAW ketika membaca ayat ini pun tersungkur sujud. Dari sinilah muncul yang namanya sujud tilawah. Oleh karena itu Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan yang namanya sujud tilawah. Kenapa? Karena itu adalah taubatu nabiyyin, katanya. Itu adalah taubatu nabiyyin, taubatnya seorang nabi. Maka fasajadaha Daud sujud, ya, maka nabi pun sujud setiap kali menemukan ayat-ayat sejadah. Karena Nabi Daud itu termasuk nabi yang diperintahkan untuk diikuti oleh Nabi SAW, oleh Rasul. Maka Rasul pun mengikuti sujudnya Nabi Daud. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin, ketika antum membaca Al-Quran lewat kepada ayat-ayat sejadah, maka disunahkan untuk sujud, ya. Sebagaimana itu dalam riwayat Imam Bukhari, ya, Mujahid bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat sejadah, maka beliau mengatakan mimman umira nabiyyukum bil iktida bihi, di antara yang diperintahkan kepada nabimu, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikutinya adalah Nabi Daud. Fasajadaha Daud sujud, fasajadaha Rasulullah, maka Nabi pun sujud setiap kali menemukan ayat-ayat sejadah, ya. Kemudian juga dalam riwayat Abu Daud disebutkan qara'an Nabi SAW as-sajdata. Pada suatu ketika Nabi SAW lewat pada ayat sajadah, dan beliau lagi di atas mimbar, lagi khutbah di atas mimbar. Turun Nabi fasajada, kemudian sujud. Fasajadan nasu ma'ah, manusia pun ikut sujud, para sahabat pun ikut sujud. Dan Nabi mengatakan innaha taubatu nabiyyin, sesungguhnya sujud seperti ini adalah salah satu bentuk taubat dari Nabi. Maksudnya di sini Nabi Daud. Kemudian karena Allah memerintahkan untuk mengikuti Nabi Daud, maka Nabi Muhammad pun sujud, ya, sujud. Jadi itu sunnah Nabi SAW yang diambil dari kebiasaan Nabi Daud alaihissalam. Ketika melakukan sebuah kesalahan langsung tersungkur sujud mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun diperintahkan untuk mengikutinya, ya. Disebabkan aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih fis sujud, tempat terdekat seorang hamba dengan Rabbnya itu adalah ketika sujud, ya. Wa buqiya, kemudian nangis, ya, nangis, ya, nangis menyesali kesalahan-kesalahannya.
Ya, fa akhbara 'anil jami'il anbiya anna mafza'uhum kana ila shalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghabarkan dalam ayat ini, ya, setiap kali para nabi itu melakukan sebuah kesalahan, maka mereka langsung melakukan salat sebagai bentuk taubat. Dalam sujudnya mereka menangis, ya'buduna Allah wa yataqarrabuna ilaihi, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri Allah dengan sujud. Ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan sujud. Kemudian muncul selanjutnya kaum-kaum yang mulai mengakhirkan sholat, kaum-kaum yang mulai mengabaikan sholat, termasuk orang-orang di sekitar kita, mungkin kita termasuk. Ya, yang digambarkan oleh Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Kemudian setelah para nabi tadi, mereka di belakangnya itu ada orang-orang yang adha'us shalah, melalaikan sholat. Apa yang dimaksud dengan adha'us shalah? Yang dimaksud dengan adha'us shalah di sini bukan meninggalkan sholat. Artinya mereka masih sholat, tapi mereka lalaikan. Hak-hak dari sholat itu tidak ditunaikan dengan benar. Wudunya tidak sempurna, asal-asalan. Itu syarat sholat. Tuma'ninahnya tidak dilakukan. Bagaimana sholatnya dianggap sah? Kewajiban-kewajiban dalam sholat tidak ditunaikan. Khusyuk tidak dihadirkan, maka itu termasuk dalam kategori idha'atus shalah, ya, melalaikan sholat, mengabaikan hak-hak sholat. Dan ada juga di antara para ulama yang mengatakan idha'atus shalah di sini ta'khiruha an waqtiha, mengakhirkannya dari waktunya. Sholat tapi diakhirkan dari waktunya. Itu termasuk adha'us shalah, ya, termasuk idha'atus shalah, melalaikan salat. Makanya Allah ancam, wailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Ya, orang-orang yang salat diancam. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Maksudnya apa? Yuakhiruna shalah an waqtiha, mengakhirkan salat dari waktunya. Maka hati-hati kita jemaah kaum muslimin. Kalau enggak punya uzur syar'i, jangan sekali-kali mengakhirkan sholat dari waktunya. Tunaikan sholat pada waktunya, karena itu sebagai bentuk pengagungan terhadap ibadah ini. Ya, karena Allah tadi mengancam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u asy-syahawat, mereka mengikuti syahwatnya. Jadi apa tadi faktor orang mengakhirkan sholat, melarikan sholat itu? Karena mengikuti syahwat. Mengikuti syahwat. Ada yang karena dunianya, ada yang karena perniagaannya, karena bisnisnya, karena kekuasaannya, karena pekerjaannya. Ini, jadi mengikuti syahwat, akhirnya mengakhirkan sholat. Nah, orang-orang semacam ini kata Allah, fasawfa yalqawna ghayya. Orang-orang yang semacam ini nanti akan mendapati ghayya. Ghayya itu wadiyan fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Jadi ancaman Allah sungguh sangat berat bagi orang-orang yang melalaikan, bukan meninggalkan, melalaikan sholat tapi diakhirkan. Sholat tapi rukun-rukunnya tidak diperhatikan, syarat-syaratnya tidak diperhatikan, khusyuknya tidak dihadirkan. Itu diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan yang tidak sholat? Bagaimana yang tidak sholat? Maka para ulama itu memperselisihkan identitas keislaman orang-orang yang tidak sholat. Dan pendapat yang paling sahih, pendapat yang kuat, orang yang tidak sholat itu kafir, murtad, keluar dari Islam. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, mengatakan la hazza fil Islam liman taraka shalah. Enggak ada bagian, enggak ada tempat di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan mereka itu adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka telah kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin, kalau lihat orang enggak sholat, diingkari, diajak, suruh taubat.
suruh taubat. Karena tadi dosa meninggalkan sholat itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Kalau kita keras mengingkari orang yang berzina, keras mengingkari riba, keras mengingkari khamar, keras mengingkari narkoba, maka mengingkari orang yang tidak sholat seharusnya jauh lebih keras. Anehnya sekarang jamaah kaum muslimin, kita masih tersibukkan berdebat tentang hukum jahar dan sir, basmalah, berdebat tentang masalah kunut nggak kunut di sholat subuh, tapi tetangga nggak sholat acuh, cuek, keluarga nggak sholat cuek, bawahan karyawan nggak sholat cuek. Demi Allah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas abainya kita dari orang-orang terdekat kita yang tidak sholat. Karena para nabi begitu getotnya mendakwahkan yang namanya ibadah sholat ini. Ya, setelah tauhid mereka hal yang pertama kali didakwahkan kepada kaumnya adalah sholat. Maka kita juga sebagai orang-orang yang punya kewajiban untuk menjaga keluarga kita, menjaga tetangga kita, menjaga teman-teman kita, ingkari mereka jika mereka tidak sholat, perintahkan mereka untuk sholat. Dan itulah kisah-kisah para nabi yang disebutkan dalam kitab ini, yang menjelaskan tentang bahwasannya semua para nabi itu diwajibkan untuk sholat, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga sholat, serta mereka itu mendakwahkan sholat kepada kaumnya. Kesimpulannya tadi, sekali lagi, jadi kalau kita ambil faedah dari semua kisah ini, meninggalkan sholat itu hukumnya kufur. Ini yang pertama. Meninggalkan sholat secara sengaja itu hukumnya kufur, pendapat yang paling sahih. Ya. Oleh karena itu, kenapa orang-orang kafir dimasukkan ke neraka Saqar? Alasannya apa? Qalu ma salakakum fis Saqar. Ditanya kepada orang kafir, apa yang membuat kalian dilempar oleh Allah ke dalam neraka Saqar? Mereka mengatakan, lam naku minal musallin. Kami tidak sholat. Ya, ini yang pertama. Jadi meninggalkan sholat secara sengaja kufur dalam pendapat yang sahih. Dan kalau mengingkari wajibnya sholat, artinya dia menyangka dirinya nggak wajib sholat, itu kafir dengan ijma', dengan konsensus para ulama. Karena ada orang-orang zaman sekarang itu meyakini dirinya udah gugur sholat, ya, udah gugur sholatnya. Nabi aja sampai bengkak kakinya sholat. Ya, dalam perang aja Nabi masih sholat. Ini mengatakan dirinya udah nggak wajib sholat. Berarti dia meyakini tidak wajib sholat bagi dirinya. Ini kafir dengan ijma' para ulama. Ini yang pertama kesimpulannya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya kita bisa ambil dari kisah-kisah para nabi ini, mengakhirkan sholat dari waktunya itu termasuk dosa besar. Oleh karena itu nggak ada para nabi yang mengakhirkan sholat. Semua dilakukan di awal waktunya, ya. Kemudian yang ketiga, ya, adanya idha'atus shalah, adanya orang-orang yang melalaikan sholat itu setelah zamannya para nabi-nabi tadi. Ya, karena semakin jauh dari zaman kenabian, semakin buruk generasinya, sehingga mulailah orang-orang itu idha'atus shalah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Jadi setelah generasi para nabi-nabi tadi baru muncul orang-orang yang melalaikan sholat. Ya, itu apa maksudnya idha'atus shalah tadi? Mengakhirkan waktunya, ya. Kemudian melalaikan hak-haknya, wudunya tidak sempurna, ya, asal-asalan wudu. Makanya Nabi SAW ancam, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit, ya, yang ketika wudu itu enggak sampai terbasuh, diancam dengan neraka oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian juga tidak tumakninah dalam sholat, itu berarti tidak menunaikan haknya sholat. Banyak di antara kita, ya, orang yang tidak memperhatikan tumakninah, ya. Sholatnya kayak ayam matuk gitu, cepat, ya, nggak tahu apa yang membuatnya seperti itu,
Nah, itu nggak memperhatikan hak sholat. Itu termasuk idha'atus sholah. Kemudian tidak melakukan kewajiban-kewajiban sholat. Di antaranya adalah khusyuk ketika sholat. Ya. Dan faktor tadi tidak adanya khusyuk dalam sholat itu, pertama, tidak menghadirkan hati ketika sholat. Kenapa? Karena tadi al-qalbu tabi'atun lil himmah, kata Imam Ghazali. Hati itu mengikuti keinginan. Kalau keinginan seseorang lebih besar terhadap dunia, dalam sholat pun gak akan khusyuk karena pikirannya melayang kepada dunia, bisnis, ya. Tapi kalau hatinya itu keinginannya lebih besar terhadap akhirat, maka sholat pun akan khusyuk, hatinya akan hadir karena dia sadar ketika sholat itu adalah saat-saat dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk menghadirkan khusyuk itu adalah at-tafahum, paham bacaan sholat. Ini ketika antum Allahu Akbar, antum paham apa yang dimaksud dengan Allahu Akbar, maknanya, rahasia dari Allahu Akbar itu apa. Ketika antum ruku, ketika antum sujud, gerakan ini apa sebenarnya rahasianya, apa tujuannya, antum paham, ya. Itu akan menghadirkan kehusyuan jamaah kaum muslimin. Kemudian antum paham bacaan-bacaan sholat, zikir-zikir sholat itu paham, itu akan menghadirkan kehusyuan. Kita sadar, misalnya kita contohkan ketika sujud, ketika ruku, itu kita sadar sedang merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat dari ibadah itu jamaah kaum muslimin adalah al-hudu' wa tazallul, tunduk menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ibadah itu maka nggak ada kesombongan, ya. Kita harus tunduk menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nggak ada orang sombong ketika sholat itu, ya. Mau dia presiden, mau dia jabatannya tinggi, semuanya sejajar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya nggak ada apa-apanya, ya. Jadi kalau kita paham rahasia semacam ini, kemudian rahasia misalnya doa-doa dalam sholat, zikir-zikir dalam sholat, ya. Subhana rabbiyal a'la, ya, al-a'la, Allah maha tinggi. Kemudian kita bayangkan bagaimana ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ketinggian Allah itu maha tahu tentang apa yang kita lakukan, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Jadi penting untuk paham bacaan sholat, itu penting supaya bisa khusyuk, ya. Oleh karena itu kalau ada di antara kita yang masih belum khusyuk, bisa jadi faktornya tadi, himmah kita kepada dunia lebih besar daripada akhirat, atau kita nggak paham bacaan sholat. Makanya belajar bahasa Arab itu adalah merupakan sebuah kewajiban jamaah kaum muslimin. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ar-Risalah itu mewasiatkan, yan bagi likulli muslimin, sudah sepantasnya, sudah seharusnya bagi setiap muslim, ayata'allamu min lisanil Arab, untuk belajar bahasa Arab, ma balaghahu juhduh, semampunya, ya. Jadi dia harus mengerahkan segala upaya semampunya untuk bisa bahasa Arab, minimal bisa paham bacaan sholat, kata Imam Syafi'i. Kalau sholat, paham bacaan sholat, paham zikir-zikir sholat, ya. Kalau baca Al-Quran, ngerti sedikit-sedikit, sehingga itu akan membekas di hati. Karena Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca, dihafal. Kata Ibnu Qayyim, membaca, menghafal itu sekedar wasilah. Tujuan utamanya adalah untuk ditadaburi, direnungi, dipahami, dan diamalkan. Jadi itu pentingnya belajar bahasa Arab. Bahkan Al-Imam Al-Qulyubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yusabu zakirun bizikrihi, orang yang berzikir itu tidak diberi pahala atas zikirnya, illa idza alima maknahu, kecuali kalau paham maknanya. Dan kita nggak akan paham makna zikir itu kalau nggak ngerti bahasa Arab. Setidaknya baca terjemahannya, pahami, baru dibaca zikirnya, ya. Karena itu pentingnya belajar bahasa Arab, ya. Ini tadi
Kemudian faedah terakhir ya dari kisah-kisah para nabi ini yang kita bisa ambil jamaah sekalian adalah tadi ya, orang-orang yang didengar, yang seperti para nabi ini adalah orang-orang yang didengar ucapannya. Maka antum orang-orang yang didengar ucapannya itu perintahkan mereka yang kiranya mendengar ucapan antum untuk sholat. Ya, karena kewajiban mendakwahkan sholat itu bukan terbatas kepada para nabi, kepada para ustadz, para kiai. Semua kita punya kewajiban untuk mengajak orang sholat. Ya, bahkan termasuk dosa besar kalau kita mengabaikan mereka yang tidak sholat. Tidak kita ingkari, tidak kita dakwahkan, itu termasuk dosa besar. Dan kita akan pertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang bisa kita sampaikan terkait tentang kewajiban sholat bagi para nabi. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kisah wafatnya Rasulullah SAW dan wasiat Nabi ketika wafat, yaitu sholat. Bagaimana kisahnya, ya, bagaimana bersedihnya para sahabat, dan bagaimana Rasulullah SAW menekankan ibadah sholat ini ketika wafat. Itu kita akan baca insya Allah pada bab selanjutnya. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita dengarkan ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.